SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025, dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya, ya saya siap-siap saja karena memang kami, saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara dasarnya semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Makanya saya siap itu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya mau fungsi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan fungsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saya bisa jawab. Tapi kalau
hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 111. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolah pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Suwijo itu, dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang pendidikan SMP bukan hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dana Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain tidak hanya Sonata, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu, ada 7 ya, ada 7 saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Baru 2 tahun lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6. Tahun 80 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam, terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri, dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami
segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005, dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung, dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan. Semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu, KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut ke sekolah. Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo, segera langsung melakukan pleno, membentuk tim, dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Nanti yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat
menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Alfa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-G-25-PNSKT akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo
yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya, secara dasar semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi, makanya saya siap menunggu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya mau institusi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu karena misalnya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 11. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mesir Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Sujo itu, dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang pendidikan SMP bukan hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu, ada 7 ya, ada 7 saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Baru 2 tahun lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6.
tahun 80 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam, terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sepertinya itu sudah tidak ada ya. Jadi di waktu di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang. Untuk
regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu. Jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampiran fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut Ke sekolah. ke sekolah dan kampus. ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan, Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait Pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. rapat Seperti itu. plenonya kapan, Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Yang datang Nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya nanti. Mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Jokowi Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Aufa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-PDT-G-25-PNSKT akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar.
Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin, yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025, dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena memang kami saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara dasar semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Maka saya siap dulu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya mau diskusi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk
sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 111. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mesir Selatan 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Sujo itu, dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang pendidikan SMP itu hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. Maaf, SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu, ada 7 ya, ada 7, saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6. Tahun 80 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam, terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri, dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di
penerima surat sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005, dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung, dan sepertinya itu sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut ke sekolah. Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih
baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Alfa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-PDT-G-25-PNSKT akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo.
Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara dasar semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Makanya saya siap membantu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya mau diskusi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, bukan dari saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo satu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 111. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Suwijo itu. Dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang pendidikan SMP bukan hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu. Bersama dengan beberapa sekolah yang lain di Ranya Surakarta, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7 saya
tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jalian lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun belum lulus, namanya sudah ganti jadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam, terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah
berbeda dengan yang sekarang. Untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu. Jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut. Ke sekolah? Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Nanti yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Jokowi Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Aufa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-G-25-PNSKP akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi.
Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin, yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025, dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunnews.solo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena memang kami saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara dasar semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Makanya saya siap membantu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya mau institusi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan fungsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap
absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, harus saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 11. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5. Itu Pak Sujo itu. Dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang pendidikan SMP itu hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta. Ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7, saya tidak apa itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun belum lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 60 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam. Terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya,
terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005, dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung, dan sepertinya itu sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut ke sekolah. Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Nanti yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir?
Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Jokowi Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Alfa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-PDT-G-25-PNSKP akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah
diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapat surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena memang saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya, secara indikasi yang semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Maka saya siap untuk, tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya menginstruksi, kemudian nanti bagaimana dinas pendidikan dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, baru saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 2005 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 111. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolah pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Suwijo itu. Namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu namanya SMPP. Dan yang didikan SMP itu hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri,
ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7 saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun belum lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam. Terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika
proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya, tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut. Ke sekolah. Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Alfa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-PDT-G-25-PNSKT akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo.
Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025, dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi. Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP, dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribun-solo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dapatkan surat relas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya, ya saya siap-siap saja karena memang kami, saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara indikasi yang semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru-guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Makanya saya siap
Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya menginstruksi, kemudian nanti bagian dinas pendidikan dan provinsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, baru saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu, karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo satu tahun 75 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 111. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester Sabang 30 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Suwijo itu. Dan namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang didikan SMP bukan hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dari Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6 Romawi. SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA V1 ya, itu bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta. Ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7 saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun belum lulus, namanya sudah ganti menjadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam, terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut.
kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri, dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya, dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005, dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung, dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampirkan fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut. Ke sekolah? Ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang. Kita juga butuh untuk mencari dasar regulasi pada saat itu juga. Kalau regulasi untuk konfirmasi ke sekolah itu dimulai kapan Pak? Itu nanti kita baru mulai cari data dulu. Tentunya kan sudah banyak mengalami perubahan ya di era pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Intinya berarti KPU siap buka data terkait pada intinya kami siap kooperatif bila nanti pengadilan meminta atau membutuhkan data itu di persidangan. Rapat plenonya kapan Pak? Ini tadi kita tindak lanjuti setelah dari Semarang kita DL, kita sampai Solo segera langsung melakukan pleno, membentuk tim dan mungkin segera bisa ditindaklanjuti sebelum nanti sidang yang pertama kan, panggilan sidang yang pertama kan tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 April 2025. Nanti yang datang nanti dari KPU Surakarta tentunya datang ya, nanti mungkin perwakilannya saya. Pak, kalau syarat-syaratnya sendiri untuk maju calon itu apa aja sih Pak selain ijazah? Ijazah tentunya syarat-syarat yang lain yang dipersyaratkan di peraturan ya. Ya
seperti warga negara Indonesia yang sudah usianya 30 tahun semacam itu. Ijazahnya itu memang dari SMA itu atau hanya universitas terakhir aja, Pak? Ijazah terakhir? Nanti kita cari dulu untuk dalam kasus ini ya, kan kita belum mendapatkan data tersebut ya, karena masih baru saja dibentuk tim untuk mencari itu. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di persidangan tentunya. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Ada dua gugatan yang menyangkut nama Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta atau PN Solo. Gugatan pertama soal mobil SMK dan yang kedua yakni soal ijazah. Sidang kedua gugatan itu akan digelar pekan depan, tepatnya pada Kamis 24 April 2025. Pekan depan, Presiden RI ke-7 Joko Widodo akan mengikuti dua sidang gugatan berbeda yang ditujukan untuk dirinya. Seperti diketahui, Jokowi digugat oleh dua pihak yang berbeda di PN Surakarta pada awal bulan April 2025. Dua gugatan itu antara lain gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan oleh Aufa Lukmana Rea yang berusia 19 tahun pada Selasa 8 April 2025. Gugatan lain dilayangkan oleh Muhammad Taufik terkait ijazah pada Senin 14 April 2025. Gugatan terhadap Jokowi pun telah terdaftar di PN Solo dan telah ada penetapan terkait majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. Menariknya, sidang gugatan yang ditujukan kepada Jokowi tersebut akan digelar pada hari yang sama, yakni Kamis 24 April 2025 mendatang. Humas PN Solo Bambang Arianto memberikan keterangan saat ditanya melalui pesan singkat pada Rabu 16 April 2025. Bambang menerangkan bahwa untuk sidang gugatan Wan Prestasi terkait mobil SMK dengan nomor perkara 96-G-25-PNSKT akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Subagio serta Joko Waluyo. Sementara, untuk majelis hakim dalam sidang gugatan ijazah yang bakal dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi serta Hakim Anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dengan kata lain, dua sidang gugatan terhadap Jokowi tersebut akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni Putu Gede Haryadi. Namun, Bambang tak menjelaskan secara detail pukul berapa kedua sidang tersebut akan digelar. Pihak PN Solo juga tidak menjelaskan apakah Jokowi akan menghadiri sidang yang akan digelar di PN Surakarta itu. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Munarso, memastikan mantan Presiden Joko Widodo lulus dengan sah dari SMA tersebut. Dirinya juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut tidaklah asli. Seperti diketahui, advokat Kota Solo Muhammad Taufik mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025 lalu. Pihaknya menggugat lantaran Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Untuk informasi lebih selengkapnya, Tribuners saat ini telah terhubung dengan kami, wartawan dari tribunnews.solo.com, Ahmad Syarifuddin yang akan memberikan keterangan selengkapnya. Halo Ahmad Syarifuddin. Ya, halo rekan Alvin dan Tribuners. Baik, rekan Ahmad, seperti apa laporan lebih lengkapnya? Ya, setelah diketahui, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo, Munarso, memastikan bahwa mantan Presiden Jokowi lulus secara sah dari sekolah tersebut. Dan ia juga menyatakan siap menghadapi persidangan yang menduga ijazah Presiden ke-7 tersebut palsu. Dan seperti telah diketahui, seorang advokat Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah Jokowi palsu di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Dan pihaknya menggugat karena Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Dan Munarso juga menjelaskan bahwa sejumlah saksi, teman hingga guru juga saat ini dapat memberi kesaksian untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Jokowi benar-benar lulus dari SMA Negeri 6 Solo. Dan meski begitu, karena tidak melihat ijazah yang dipersoalkan, maka ia juga tidak bisa menyatakan keabsahan dari ijazah yang dipegang Jokowi.
Namun ia memastikan Jokowi telah mendapatkan haknya memperoleh ijazah yang diterbitkan secara legal oleh SMA Negeri 6 Solo. Dan pihaknya juga menjelaskan bagaimana SMA Negeri 6 pernah diberi nama Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan yang kemudian berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Solo. Dan ini menjadi salah satu persoalan yang dipersoalkan oleh advokat tersebut yang kemudian digugat. Ia menjelaskan bahwa mulanya SMPP merupakan perluasan dari SMA 5 Solo yang kala itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dan Jokowi masuk pada tahun 1977 masih dengan nama SMPP, namun pada saat lulus tahun 1979 mulai ada transisi menjadi SMA 6 yang dituliskan dengan angka Romawi. Jadi dalam benak masyarakat pun sekolah ini masih dikenal dengan sebutan SMPP dan stempel yang digunakan masih menggunakan nama SMPP meski dengan nama lain SMA 6. Jadi SMPP dalam kurung SMA 6 baru setelah tahun 1985 sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu rekan Alvin dan Tribunus. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan dari tribunsolo.com atas laporannya. Kita tunggu update selengkapnya nanti pada sidang di PN Solo pada 24 April 2025 mendatang. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ahmad Syarifuddin. Yang benar ya, jadi saya kemarin hari Rabu siang dan surat lelas dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa panggilan sidang merespon dari adanya gugatan dari atas nama Pak Muhammad Taufik. Bagi saya ya saya siap-siap saja karena memang kami saya mewakili di institusi SMA 6 ya, bukan pribadi, memiliki data yang valid dan komplit yang masih asli semuanya. Secara dasi yang semuanya masih lengkap, juga ada saksi-saksi berupa teman dan guru yang semuanya masih sehat-sehat. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan lagi. Maka saya siap menunggu. Tapi langkah saya akan langsung melaporkan atasan saya karena saya menginstruksi, kemudian nanti bagian dinas pendidikan dan fungsi akan membantu saya karena dinas juga punya hukumnya. Terkait ijazah Bapak Jokowi sendiri, keabsahannya sendiri seperti apa sih Pak? Saya tidak bisa mengatakan yang dimiliki yang mana yang dianggap absah dan tidak. Yang jelas saya menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu masuk sebagai siswa SMA 6 dan lulus dari SMA 6 dan punya ijazah dari SMA 6. Ya ditanyakan absah tidak yang mana, ijazah yang mana dulu. Kalau kertasnya ditanyakan ini absah enggak, baru saya bisa jawab. Tapi kalau hanya absah tidak, ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan SMA 6 jelas absah. Tapi ijazah yang lain, yang S1, yang saya nggak tahu karena saya. Termasuk pergantian nama itu Pak SMPP ke SMA 6 ya. Karena pada saat itu masih SMPP. Jadi gini, sekolah ini berdiri bagian dari SMA 5. Karena di Solo saat itu tahun 2005 ada 5 SMA negeri. Dan untuk menambah kota biar anak sekolah Solo bisa bersekolah lagi, maka SMA 5 menginisiasi untuk membangun sekolah baru. Absennya masih ada, jadi absen SMA 5 itu untuk kelas 1 itu adalah 11 sampai 11. Satu SMA 5 sendiri hanya sebagian, dan sebagian yang terakhir itu dilimpahkan ke SMA yang baru. SMA baru dibangun di timurnya SMA 5 di Jalan Mester 830 yang sekarang saya tempati ini. Kepala sekolahnya pun kepala sekolah dari SMA 5, dulu SMA 5 itu Pak Suwijo itu. Namanya SMP, mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu namanya SMPP. Dan yang didikan SMP itu hanya di Solo, ada di Purwodadi, ada di Wonosobo dan sebagainya. Itu tahun 75. Kemudian tahun 77 mulai merekrut siswa baru, bagian dari SMA 5 tadi, nah, termasuk dannya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi saat itu sekolah di SMPP ya. Nah, kemudian tahun 79 ada surat dari Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tengah, nama SMP diubah menjadi SMA Negeri 6
Romawi. Maaf, SMA 6 Romawi, bukan 6 angka. Jadi SMA 71. V1 ya, itu. Bersama dengan beberapa sekolah yang lain, tidak hanya Surakarta, ada SMA di Rembang, ada di Wonogiri, ada di SMPP Wonosobo, ada di mana itu? Ada 7 ya, ada 7, saya tidak hafal itu. Di tahun 9 berarti setelah tahun 9 Pak Jokowi lulus belum? Belum kan? Belum. Baru 2 tahun belum lulus, namanya sudah ganti jadi SMA Romawi 6. Tahun 90 Pak Jokowi lulus. Berarti lulusan Pak Jokowi dari SMPP atau SMA 6? SMA 6 ya. 6. Tapi namanya masih 6 Romawi. Itu transisi ya, dari 79 sampai 80 hanya 1 tahun itu transisi dari SMPP SMA 6. Nah saat itu masyarakat yang mengenalnya masih SMPP. Maka stempelnya saat itu juga belum ada, mungkin belum ada SOP-nya. Stempelnya pun SMPP dalam kurung SMA Romawi 6. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Arteswara menyatakan siap buka data di pengadilan terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Pihaknya telah membentuk tim untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di pengadilan. Pihaknya juga baru menerima surat dari pengadilan pada Rabu 16 April 2025. Seperti diketahui, seorang advokat bernama Muhammad Taufik resmi mendaftarkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada Senin 14 April 2025. Sejumlah data sedang dikumpulkan terkait dengan mantan Presiden Jokowi saat pencalonan wali kota Solo pada tahun 2005 silam. Terutama terkait dengan ijazah untuk syarat administrasi pencalonan kala itu. Petugas yang menangani berkas saat itu tentu sudah sulit dijangkau. Justinus masih belum bisa memastikan bagaimana mekanisme diberlakukan saat itu. Justinus juga menjelaskan mekanisme pelampiran berkas administrasi saat itu tidak bisa disamakan dengan yang berlaku saat ini. Meski begitu, secara prinsip, verifikasi data dilakukan dengan mengecek sumber lain, salah satunya dengan memverifikasi ke institusi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Kemarin ada yang menggugat KPU SMA 6 dan Pak Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo sendiri terkait ijazah Pak Jokowi sendiri dari KPU sendiri seperti apa Pak? Ya, terkait untuk gugatan yang soal ijazah Pak Jokowi ya dari KPU Surakarta baru menerima kemarin, sekitar kemarin siang sudah diterima di penerima surat, sudah dicatat di register surat masuk ya. Jadi karena surat sudah kami terima dan kami segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti terhadap relas panggilan yang kami terima kemarin terkait gugatan ijazah Pak Jokowi. Nah, setelah kami baca dan kami pelajari untuk pokok perkara ya yang di dalam gugatan itu, KPU Surakarta diminta untuk membuka data ya. Jadi kami segera menindaklanjuti dengan membentuk tim untuk mencari data-data yang sekiranya nanti diperlukan atau diminta oleh pengadilan di persidangan nanti. Jadi itu kan kalau pendaftaran pencalonan Pak Jokowi yang periode pertama sebagai wali kota Surakarta itu kan tahun 2005 ya, 2005 dan periode kedua 2010. Itu dari sisi SDM di KPU itu yang masih ada sampai saat ini itu mungkin bisa dihitung dan sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi di waktu di masa 2005 itu sudah banyak yang pensiun, sudah banyak yang pindah tugas ke satker yang lain. Nah, itu nanti kita perlu menyisir informasi, menyisir data terkait berkas pencalonan yang sekiranya nanti diminta oleh pengadilan. Jadi kita sudah menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno, memutuskan untuk membentuk tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan untuk pengadilan semacam itu. Jadi nanti kita akan serahkan ke
dalam persidangan bila diminta. Kalau secara normatif sebenarnya ketika proses pencalonan itu untuk verifikasi ijazah itu seperti apa Pak prosesnya di dalam? Prosesnya di dalam ya tentunya tidak bisa disamakan dengan proses pencalonan di masa sekarang ya, karena di 2025 tentunya peraturannya sudah berbeda dengan yang sekarang, untuk regulasinya juga sudah berbeda. Nanti kita coba menyisir itu, jadi nanti kita juga mencari selain berkas pencalonan juga mencari regulasi-regulasi yang berlaku pada saat itu. Tapi secara prinsip gimana Pak? Proses verifikasi itu ketika melampirkan ijazah kemudian apa yang dilakukan KPU? Setelah melampiran fotokopi ijazah tentunya yang sudah dilegalisir itu KPU melakukan verifikasi untuk kebenaran ijazah tersebut Ke sekolah. ke sekolah dan kampus. Ke sekolah dan kampus tentunya ya. Tapi kita juga melihat regulasi pada saat itu juga apakah sudah mewajibkan untuk hal tersebut atau tidak. Jadi jangan disamakan dengan peraturan yang sekarang.